Mim, ha, ta, dal, ya, nun, huruf-hurufnya. Kita eja. Mim, ha, domah dibaca muh. Mim, ha, sukun, domah dibaca muh. Ta, fatah, ta. Dal, ya, kasroh, di. Nun, fatah, na. Untuk dieja masih dibunyikan, untuk dieja. Tetapi dibacanya menjadi muhtadin. Tidak lagi muhtadina ya, karena ini kita sudah mulai belajar wakof. Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi kita di pelajaran membaca Iqra. Kali ini kita akan belajar di Iqra jilid 5 halaman 5. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya. Baik, kita memulai dengan membaca isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ada keterangan ya. Ini bila wakof atau berhenti, huruf terakhir dibaca sukun atau mati ya. Nah ini jadi mulai Iqra 5 halaman 5 kita sudah masuk ke belajar wakof atau berhenti. Bagaimana aturan membaca huruf ketika wakof. Nah ini pada Iqra jilid 5 halaman 5 ada tambahan pengetahuan bagi kita semua yang sedang belajar Iqra, yaitu berkenaan dengan wakof, dimana sebelumnya dari Iqra 1 sampai 4 ya, bahkan 5 halaman 4 kita belum menemukan aturan mengenai belajar wakof. Jadi baru di Iqra 5 halaman 5. Baik, bagaimana ininya prakteknya belajar wakof ini? Langsung saja. Masih seperti biasa saya perkenalkan huruf-hurufnya. Jadi walaupun Bapak Ibu ya sudah di Iqra 5, tapi saya masih akan memberitahukan huruf-huruf hijaiyahnya. Karena apa? Namanya juga di YouTube ya, barangkali untuk yang Bapak-bapak Ibu yang mengikuti sejak awal dari mulai video pertama mengenai belajar huruf hijaiyah sampai di Iqra 5 ini, barangkali yang banyak yang sudah paham, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk para pengunjung yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, ada yang belum tahu huruf-huruf. Oleh sebab itu selalu saya perkenalkan huruf-hurufnya. Baik, ini huruf alif, mim, ya, nun. Harokatnya atau tanda bacanya: alif harokatnya ke fathah, mim harokatnya ke kasroh, dan ya ini mati harokatnya ya sukun, dan nun harokatnya fathah, dimana harokat fathah arah bunyinya ke a, sedangkan harokat kasroh arah bunyinya ke i. Di sini kita eja alif fathah dibaca
a, mim kasrah, mi ada iya yang sukun di depannya dibaca panjang, mim ya sukun kasrah, mi nun fathah na dibaca amina. Untuk a dibaca panjang ditandai dengan harokat fathah yang berdiri. Sedangkan mi panjang kenapa ada iya yang sukun di depannya, di mana huruf sebelumnya dalam hal ini mim harus berharokat kasroh baru dibaca panjang. Sekali lagi amina. Nah, ini bagaimana pelaksanaan praktek bunyinya bagaimana ya, realisasinya apabila wakaf. Nah, ditandai biasanya di Quran itu di akhir ayat ya selalu diberikan lingkaran, di mana di tengahnya ayatnya, ayat keberapa misalnya. Kalau di sini misalnya angka 4, maka ayat 4. Kalau di sini nanti misalnya ayat tertulis angka 7 huruf Arab ya. Angka 7 Arab seperti huruf V, kalau kita V ini ya. V kayak gini. Nah, ini angka 7 di sini misalnya 7, maka ayatnya itu ayat 7. Nah, di sini sementara masih dikosongkan karena memang tidak perlu ayat. Kalau di Iqra ini kan ya tidak diperlukan ayat, hanya saja mirip seolah-olah ini akhir ayat, seolah-olah. Nah, bagaimana pelaksananya? Maka nun tadi ya, ini untuk huruf-hurufnya kan sama ini. Dari sini sampai sini untuk huruf-hurufnya sama. Nah, maka nun apabila di akhir ayat, nun ini menjadi mati, menjadi sukun. Sehingga tidak lagi dibaca menjadi amina seperti ini, tapi dibaca amin. Nah, itulah ya, hukum wakaf atau berhenti ya. Berhenti biasanya di ujung ayat, walaupun di tengah ayat sama dimatikan, harokat fathah ini dimatikan menjadi sukun, sehingga yang tadinya amina menjadi amin. Ya, pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama berkenaan dengan wakaf. Jadi huruf-huruf yang berharokat selalu dimatikan. Ya, selalu dimatikan menjadi huruf sukun. Baik. Ini langsung ke bawah ya. Ini titik-titik. Apa ini titik-titik? Maksudnya titik-titik yaitu huruf atau ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya nyambung ke sini. Kita aja. Nun, sin, sukun, fathah dibaca nas. Ta, fathah dibaca ta. Ain, iya, kasrah dibaca ai. Nun, fathah, domah, nu. Tetapi ingat, ini kita sudah belajar wakaf, maka dibacanya nasta'in, bukan nasta'inu lagi seperti pelajaran sebelumnya, karena pelajaran sebelumnya kita belum belajar tentang wakaf. Maka di Iqra 5 halaman 5 kita mulai belajar wakaf. Sekali lagi, nasta'in ya, hampir nu ya. Saya sendiri hampir lupa tadi. Hampir dibaca nu ya. Karena kebiasaan dari Iqra 1 sampai 4 kita belum belajar wakaf, tapi dibaca apa adanya. Sementara di Iqra 5 halaman 5 ini kita sudah mulai belajar wakaf. Sekali lagi, nasta'in ya, tidak nu ya. Tidak nu lagi karena ini sudah belajar wakaf. Kemudian ini mim, ha, ta, dal, ya, nun, huruf-hurufnya. Kita aja. Mim, ha, domah dibaca muh. Mim, ha, sukun, domah dibaca muh. Ta, fathah, ta.
dal ya kasroh, di, nun fathah na. Untuk dieja masih dibunyikan untuk dieja, tetapi dibacanya menjadi muhtadin, tidak lagi muhtadina ya, karena ini kita sudah mulai belajar wakof. Muhtadin. Ya, kaf, zal, ba, waw, nun. Ya, kaf, harokatnya fathah dibaca yak. Zal, kasroh, zi. Ba, waw, domah, bu. Nun, fathah, na. Dibaca yak zibun. Yak zibun. Lanjut. Mim, sin, ta, ha, zai, hamzah, waw, nun. Mim, sin, sukun, domah, mus. Ta, ha, sukun, fathah, tah. Zai, kasroh, zi. Hamzah, waw, domah, u. Nun, fathah, na. Mustahzi'un. Kali lagi. Mustahzi'un. Lanjut. Mim, ain, ro, bod, waw, nun. Mim harokatnya domah, di depan ada ain yang sukun, dibaca mu. Mim, ain, sukun, domah, mu. Ro, kasroh, ri. Bod, waw, domah, bu. Nun, fathah, na. Mu'ridun. Dibacanya mu'ridun, tidak mu'riduna lagi ya, karena kita sudah belajar wakof. Kita sudah belajar tentang wakof. Sekali lagi. Mu'ridun. Lanjut. Ini yang titik-titik ya. Titik-titik itu seakan-akan atau seolah-olah ada kalimat sebelumnya, ada kata sebelumnya. Jadi ini biasanya di ujung ayat. Mim, sod, lam, ha, waw, nun. Mim, sod, sukun, domah, mus. Lam, kasroh, li. Ha, waw, domah, hu. Nun, fathahna. Baca muslihun. Sekali lagi. Muslihun. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, saya baca ulang dua kali ya dari ain ini ya. Dari ini kita baca ulang. Silakan diperhatikan, dicermati secara sama ya. Dikenali huruf-hurufnya, dikenali tanda bacanya atau harokatnya. Sama-sama. Ainal yaqin. Kali lagi. Ainal yaqin. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Yakzibun. Yakzibun. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Mu'ridun. Mu'ridun. Muslihun. Muslihun. Baiklah, kita akhiri dulu ya untuk sisanya ini ya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baiklah, kita akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Semoga mendapatkan berkah, dimudahkan oleh Allah untuk yang baru belajar, diberikan kelancaran, sehat selalu untuk semuanya.
Jangan lupa untuk yang belum subscribe ya, dibantu subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.